Bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu misi saya bersilaturahmi ke Al-Zaitun adalah untuk mencari jawaban. Adanya narasi bahwa Al-Zaitun itu sebuah lembaga pendidikan yang akhirnya diakui sebagai lembaga pendidikan yang bagus. Kemudian diakui kurikulumnya bagus, diakui bahwa Al-Zaitun tidak pernah memproduksi alumni-alumni menjadi teroris. Teman-teman, pertanyaan saya, siapakah yang menjadikan Al-Zaitun menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bagus tersebut? Bahkan saya lihat akreditasinya unggul. Ya, teman-teman, bukankah itu adalah buah tangan hasil kerja keras dari seorang Syekh A.S. Panji Gumilang? Karena beliau adalah pemimpin dari pondok pesantren Al-Zaitun tersebut. Bagaimana mungkin bisa dipisahkan Al-Zaitun yang begitu kerennya, keren banget teman-teman, ya. Bukan hanya dari kualitas siswanya, tetapi juga dari manajemennya yang luar biasa. Sistem manajemennya teman-teman, ya, itu sangat-sangat canggih kalau saya katakan, ya. Bagaimana mungkin itu bisa dipisahkan dari seorang Profesor A.S. Panji Gumilang? Bukankah beliau yang mengatur itu semua? Bukankah sistem yang berjalan di Al-Zaitun itu adalah buah karya seorang Profesor A.S. Panji Gumilang? Teman-teman, jangan-jangan orang ini juga asbun begitu, ya. Jangan-jangan dia tidak tahu sama sekali tentang Al-Zaitun, belum pernah ke Al-Zaitun. Untuk itu teman-teman, dari fakta yang saya dapatkan, baik di lapangan maupun dari pemikiran-pemikiran, dari ideologi-ideologi yang tertuang dari pemikiran seorang A.S. Panji Gumilang, saya tidak melihat sebuah penyimpangan, ya, dari hasil karyanya dengan ideologinya. Itu saya lihat ada sinkronisasi antara keduanya. Bagaimana mungkin teman-teman, ya, saya seorang pencuri misalnya, ya, kerjaan saya mabok-mabokan, kerja saya korupsi, saya seorang yang tidak bertanggung jawab, amburadul hidup saya teman-teman. Bagaimana mungkin saya bisa membangun sebuah keluarga yang sangat harmonis, yang sangat teratur, penuh disiplin, dan anak-anak saya semuanya berprestasi? Bagaimana mungkin seorang orang tua yang amburadul bisa menghasilkan anak-anak yang hebat-hebat, menghasilkan sebuah rumah tangga yang sangat bagus? Teman-teman, ya, rumah tangga yang punya sistem yang sangat apik,
Bagaimana mungkin? Betul-betul itu di luar nalar sehat saya, teman-teman. Untuk itu mari bersama-sama kita mengikuti pengalaman saya, pemantauan saya di dalam mencermati, mencari tahu bagaimana sistem pendidikan di Mahat Az-Zaitun. Hukum alam mengatakan tidak mungkin pohon durian berbuah mangga. Tidak mungkin pohon rambutan berbuah semangka. Dan buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Dan buah itu jatuh pasti tidak jauh dari pohonnya. Ini hukum alam, teman-teman. Ya, ini hukum alam. Mana mungkin seorang Syekh Panji Gumilang yang katanya terafiliasi dengan NII. Yang kita tahu NII adalah salah satu organisasi teroris, bisa mendidik anak-anak Az-Zaitun menjadi seorang nasionalis dengan sistem pendidikan yang sangat demokratis. Bagaimana mungkin bisa membuahkan anak-anak didik yang unggul, anak-anak didik yang Pancasilais, anak-anak didik yang toleran dan cinta perdamaian? Bukankah air asin datangnya tidak pernah dari sumber air tawar? Dan air tawar datangnya tidak pernah dari sumber air asin. Untuk itu, teman-teman, mari kita saksikan fakta sistem pendidikan yang ada di Mahat Az-Zaitun. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Az-Zaitunnya ini yang dibuat seperti ini, satu kampus sentral, Ya. merupakan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Ya. Ini kami lakukan dari tahun 1999 ketika diresmikan Ya. pembelajaran pertama sampai dengan tahun 2020. 2021 ditingkatkan menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Itu yang ada di sini. Ya. Menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Nah, inilah visinya. Apa misinya? Orang yang ada di sini kita mempersiapkan peserta didik berakidah kokoh, kuat terhadap Allah dan syariatnya, menyatu dalam tauhid, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam bastotan pil ilmi wal jismi. Ini artinya piawai dalam ilmu dan fisikalnya sehat, sehingga sanggup, siap dan mampu hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya. Mampu hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa internasional dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Ini dibuat dan dirancang sebelum diresmikan. Jadi 99 itu sudah dibuat perangkat. Sudah jelas visi misinya ya. Iya. Supaya dia mampu hidup secara dinamis di mana? Internasional, lingkungan negara bangsanya dulu, bangsanya baru dia keluar nanti itu. Bukan untuk melawan negara. Iya, bukan. Membangun negara. Jadi nggak ada makar itu. Iya. Semua persiapannya ya ini. Iya.
Ya, penguasaan Al-Quran, karena ini pesantren, penguasaan Al-Quran secara mendalam, terampil berkomunikasi menggunakan bangsa-bangsa dominan antar bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi, berketerampilan tinggi, berbadan sehat, berjiwa mandiri, penuh perhatian terhadap aspek dinamika kelompok dan bangsa. Bayangin bangsa. Suku-suku apa harus penuh, berdisiplin tinggi, berkesimpulan yang memadai, penerapan ilmu yang faktual. Jadi segala ilmu pengetahuan. Nah, kita simpulkan ini dua kata Syekh. Ini simpul praktisnya, simpul kata-katanya. Mau dibawa kemana kata orang Al-Zaitun ini, mau dibawa kemana atau apa misinya, ujungnya? Kata Syekh, mempersiapkan peserta didik. Ya, kita persiapkan tadi itu. Ya. Dalam artian apa namanya, menghantar. Jadi ini sifatnya semua perangkat adalah menghantar. Menghantar peserta didik untuk jadi dirinya pada zamannya. Betul. Jadi kita ini segini ini dibuat hanya ingin ngantar anak manusia untuk bisa jadi dirinya, jadi diri dia. Terserah mau jadi apa. Jadi diri dia pada zaman dia. Sekarang saya contoh. Di media yang ada, alumni Al-Zaitun sudah kita persiapkan yang sama. Ketika dia tampil hari ini udah jadi diri dia, diwawancara lah oleh Metro TV. Wah, Al-Zaitun begini, ada doktrin, ada apa, bahkan katanya boleh jinam bayar 2 juta. Ya, sebetulnya kalau dia merasa akan rasa pada saat dia dididik. Karena kita menghantar dia, tidak mempersiapkan itu. Mengapa dia jadi begitu? Itulah dirinya. Syekh tidak pernah merasa apa namanya rugi atau kecewa kepada orang itu. Ada kan Ibu lihat di TV. Ada lagi alumni yang di wawancara membela habis-habisan tentang Al-Zaitun. Itulah diri dia. Modalnya sama. Ada doktrin? Silakan tanya, hari ini sudah 15.000 lebih alumni. Nah sekarang baru Ibu lihat tadi tuh yang dikomentari, apa isi kurikulumnya, kan itu yang ditanya. Ini yang selalu dipertanyakan. Bisa dicek nanti ke pelajar, ke kelas. Ini buktiannya di kelas. Contoh, ini dari usia dini PAUD. Ya PAUD mah belajar nyanyi saja. Nama ini SD. Ini pelajaran-pelajaran yang ada di sini, inilah sistem pendidikan nasional, baik Departemen Agama maupun Departemen Pendidikan Nasional. Hanya ada mulok, istilahnya muatan lokal. Mana di sini muatan lokalnya? Kecakapan dan apa namanya ICT, sama keterampilan, belajar nari, belajar olahraga, ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikulernya sama. SMP sama, tambahannya ya ini sama seperti budaya, prakarya, TIK, pendidikan jasmani olahraga. Nah, tambahannya muhadharah, belajar pidato, dan tafakuh fiddin, memperdalam Al-Quran. Ini muatan lokal karena pesantren. Dan juga dituntut kebutuhan di luar juga. Nah iya, makanya mau jual barang modal. Ngomong yang lain ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematik, Pancasila, dan kewarganegaraan. Nah itu yang Ibu tanya, dari SD saja sudah kita ajarkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Apakah ini dididik untuk radikal? Nah, bukan, tidak logis. Nggak logis. Tapi kalau dididik radikal boleh, asal jangan radikalisme. Radikal kan menggalinya sampai ke akar. Betul. Radik, cuma akar. Kalau salah ngomong jadi konotasinya. Tergantung konteks. Ini saya bilang mengapa ini kan belajar ya Pak. Ini sebenarnya praktekkan apa yang dipelajarin. Muloknya itu, nggak bisa jualnya. Nah sekarang SMA yang katanya ada kurikulum tersembunyi. SMA kelompok umum semua sama, Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, ini kan keluaran Departemen Agama semua. Sejarah kebudayaan Islam, SKI,
pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, Arab, matematik, Inggris, ini yang IPR, MIPA. Nah, umumnya seni budaya, pendidikan jasmani olahraga, prakarya kewirausahaan, muatan lokalnya karena di sini Sunda ada bahasa Sunda. Kemudian tafakufidin, memperdalam agama, muhadharah, belajar pidato, metodik didaktik. Bukan sekolah guru tapi kita ajarkan cara mengajar. Cara mengajar ya. Kemudian jurnalistik, bukan sekolah wartawan tapi kita ajarkan. Supaya apa ini? Karena kita ingin menghantar, kata saya, agar dia jadi manusia yang pandai berbicara menurut kaidah bahasa dan pandai menulis menurut kaidah jurnalistik, musohif, wartawan. Betul. Gitu. Mantap. Maka mau jadi apa aja terserah, mau jadi guru dari sini padahal bukan sekolah guru bisa. Lah guru di sini tamatan dari sini semua. Mau jadi wartawan bisa karena diajarkan berbagai. Guru kan bagus, butuh didaktik loh. Lah iya, udah kalau guru udah lewat. Nah, baru yang lainnya sama semua. Didaktik juga dibutuhkan di dalam satu keluarga. Anak sendiri. Nah, kemudian ada tambahan ke pesantrenannya. Istilah ada kitab kuning diajarkan, kitab kuning yang umum dipakai oleh pesantren, seluruh pesantren dimanapun. Yang paling top itu bahasa kitab kuning, walaupun kitabnya udah nggak kuning lagi sekarang. Udah berubah. Itu ada. Silakan dicek, silakan di outputnya. Silakan juga ikut di kelas 1 tahun, bener nggak? Dan ini dipastikan tidak ada buku-buku liar yang berunsur radikal yang masuk ke pesantren ini, Pak. Karena ada ditemukan di sekolah-sekolah negeri pun ada ditemukan buku-buku yang mengajarkan radikalisme. Buku kita 100% cetakan dari Erlangga. Miliar loh kita kerjasamanya. Bisa diperiksa seluruh sini. Seluruh buku pelajaran yang keluaran Sisdiknas dicetak oleh percetakan Erlangga. Bisa dicek. Terbesar Erlangga kerjasama dengan Az-Zaitun. Di atas 2 miliar 1 tahun. Buku ya. Kan dia sekarang pinter, tukang buku. Sekali pakai. Makan sekali buang, sekarang buku sekali pakai. Iya betul. Kayak zaman kita sampai adik-adik kita masih kepake. Bisa diwariskan. Sekarang dibuang saja. Enggak mau, saya kelas 2. Sekarang saya kelas 3, enggak mau, dibuang saja itu. Walaupun ada adanya. Sayang. Nanti beli baru lagi. Padahal isinya sama saja. Ya sama. Diubah dikit-dikit ya. Bisnis. Nah, nanti bisa dicek guru buku-buku ini. Kita tidak tahu lah yang kata orang, karena berbicaranya tidak pernah melihat. Nah, ini kurikulum. Inilah yang menghantar kita nanti untuk menghantar apa? Kurikulum ini. Nah, sebelum ke sini kita lompat ke sini kemarin. Nah, kurikulum ini menghantar ini apa? Dinilailah oleh lembaga yang kompeten, yang resmi, yakni Badan Akreditasi Nasional. Untuk tingkat SD, karena kita menjalankan kurikulum ini, maka nilainya akreditasi A unggul. Unggul ya Pak ya? A unggul. Jarang dapat unggul. Nilai 94. 94. Wow, the best. Terus SMP, kurikulumnya ini dinilailah oleh Badan Resmi Negara, ya, Ban SM, Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Nasional, maka dinyatakan SMP di sini atau di sini istilahnya MTS berakreditasi A unggul 97 nilainya. Wow. Hampir sempurna. Hampir sempurna. Kemudian SMA nih, SMA kita baru 2 jurusan, baru tahun ini nanti ada jurusan vokasi, yakni MIPA dan IPS. Dinilailah pelaksanaan kurikulum kita ini dan sarana yang ada mendapatkan akreditasi A unggul 93. Luar biasa. SMA dulu, tingkat SMA. Jadi kalau ada kurikulum yang tadi yang disebut tadi itu, mungkinkah Badan Akreditasi mengeluarkan? Tidak logis. Tidak logis. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yang
tradisional tetap dilaksanakan, memberikan ucapan selamat. Ketika Idul Fitri kita sebarkan, ini sampai kilo nih, kita sebarkan ucapan Idul Fitri kepada yang Muslim. Ketika Natal dan Tahun Baru kami buat cetakan yang sama, ini yang selalu, oh ibu belum dapat nih, alamatnya belum tahu, ntar dicatat ya. Nanti itu Natal berikutnya harus ada nih udah. Nah ini yang kami selalu sampaikan ke seluruh siapapun, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, sekolah dan sebagainya yang tadi kawan-kawan yang dari Nasrani, ini ucapannya. Maka kami selalu mengucapkan dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Salam takzim kami seluruh keluarga besar Az-Zaitun untuk Bapak, Ibu dan keluarga serta seluruh umat Kristiani. Mari kita kekalkan persaudaraan dengan tulus dan mendalam. Ini ucapkan langsung Syekh Panji Gumilang. Wow. Puji Tuhan. Yang MUI bilang haram. Haram itu. Bisik-bisik ya. Haram. Oke, Raya Tiga Stanza. Ya. Ini menjadi darah kita di sini. Jadi penanaman sikap nasionalis sejak dini di Indonesia, di Az-Zaitun ini. Mulai dari TK, SD sampai ke universitas harus menyanyikan lagu setiap lagu Indonesia Raya Tiga Stanza setiap memulai kegiatan apapun. Belajar bukan hanya di kelas tapi di kegiatan kelas, apapun. Di kegiatan apapun. Oke. Di kegiatan apapun karena saya menyimpulkan inilah doa kita. Iya. Untuk bangsa kita, untuk kita. Jadi penanaman doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan penanaman sikap nasionalis untuk membela negaranya. Sadarnya dari sini mulainya. Maka saya mengambil ini sebagai doa. Doa paginya tuh karyawan ini, pelajar ini, mahasiswa. Sama. Kita baca. Stanza 1 di dalam sudah. Ini stanza 2. Ini stanza 2. Stanza satunya kita bahas. Oke. Udah hafal semua Pak stanza 1 ya? Semua tiap hari dinyanyikan. Iya, kalau stanza 2, stanza 3 masih banyak yang bingung Pak. Stanza 2 ada rap kedua, rap pertamanya sama. Indonesia tanah airku. Indonesia tanah yang mulia. Yes. Kalau di sana Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana lah aku berdiri jadi pandu ibu. Ya pada saat itu untuk merdeka. Kalau saya merdeka kan ini Pak. Nah yang kedua, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Yes. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka keramat. Iya. Memang dari pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa. Tuh mendoa. Indonesia saya bahagia. Iya betul. Sekarang kok jadi tidak dibikin bahagia. Nah, dibikin salam Yahudi gitu. Iya. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya. Tanahnya, jiwanya. Itulah bangsa. Bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Nah, ini baru benar. Kesadaran. Ini dibuat oleh Mbah Wage 28/10/28 pertama dinyanyikan. Ya. Tahun 28. Itu juga diambil dari kitab Mazmur, Pak. Iya. Nah, ini sekarang kan ada tuduhan lagu Indonesia Raya stanza 2 dan 3 itu adalah hasil karangan Syekh Panji. Iya. Kasihan sekali, Pak. Ini kan karangannya Wuldof. Iya, Mbah Wage. Itu juga diambil Mbah dari kitab Rebo, Mazmur. nama aslinya Mbah Rebo. Mbah Rebo. Dia bisa marah itu beliau ya, kalau dikatakan Pemuda ini. Tahun 28 sudah berdoa seperti ini. Indonesia tanah yang mulia. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke stanza 3. Pak, maaf Pak. Dan ini bisa difatwa haram juga nih lagu Indonesia Raya, karena pengarangnya orang Kristen. Kalau ini kan Pak Karno aja kalau kita buka di YouTube nyanyinya ini. Di fatwa haram nanti ini. Nah, tuh yang ketiga, Indonesia tanah yang suci. Ya. Tanah kita yang sakti. Sakti di sana pusaka. Ya. Pusaka itu sakti. Kalau Bapak punya pusaka, kan itu barang sakti. Iya. Mahal, Pak. Kalau nggak sakti nggak bisa memiliki barang Di pusaka. sanalah aku berdiri jaga ibu sejati. Di sana jaga ibu pertiwi. Ya. Sini jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi.
Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Nggak boleh dihancurkan. Masa iya orang tiap hari menanamkan nasionalis suruh merdeka, Coba. Membuat negara dalam negara. Nah, terserah lah, itu tidak logis. Tugas jurnalis. Adu argumen. Tidak logis. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya ada pandunya. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, selamatlah pulaunya, semuanya. Namun kita sayangkan Pak Harto capek-capek mengintegrasikan Timur Timur, tahu dipisahkan. Bu Mega melepas pulau. Itu yang Jangan masuk ke kamen. Kan dilepas pulaunya. Karena apa? Indonesia 3 stansa biru. Yang apa tadi fundamentalis? Ya nggak berani mas ambil simbol. Nggak berani ya. Itu kan akidah, hati iya, sudah betul. keyakinan. Nah ini di sini tiap angkatan mempunyai baju yang pilihannya. Ini bukan kita yang menentukan, pilihan. Kayak ini kita di sini biasanya setiap angkatan membuat nama sendiri. Ada angkatan ke-21, mereka menamakan dirinya Atlantik. Entah apa singkatannya itu. Iya. Kemudian ada Jenitral, angkatan 20. Ada Ventura, dan setiap angkatan bikin kekompakan sendiri. Kemudian ada kepalanya. Iya. Nah, kemudian pimpinan pelajar ini semua kita namakan presiden. Presiden ya. Jadi presiden pelajar. Ada di kelas 12 nanti. Ya. Kemudian pakaian ininya spesial kelas 12-nya kita sailor. Jadi sudah mengarah kepada biar tertanam jiwa nenek moyangku orang pelaut. Kemudian kita masih ada di sini pandu. Karena jadi pandu itu jadi pramuka. Iya, itu pandu. Iya. Praktekan di sini. Ya. Bukan cuma ngomong doang. Kita lihat ke sini strukturannya. Tinggi seluruh tangga udah selesai. Pak, saya mau tanya dulu. Ya, boleh. Karena di luar sana beredar rumor. Ya. Di Al Zaitun itu tidak pernah dipampang foto presiden dan wakil. Dan sekarang saya lihat ada tuh. Ya, jawabannya jawab sendiri. Fakta yang bicara. Ya, fakta bicara. Ya, Memang fakta buat yang aja, bicara. Fakta bicara. Nanti dia mau buat. Katanya Pancasila sebagai apa tuh kata ketua MUI itu? Taktik saja. Taktik saja. Ya silakan. Iya, pura-pura Pancasilais. Takia. Pura-pura Pancasilais. Iya. Silakan. Tapi fakta yang bicara ya. Fakta yang bicara. Oke. Ya dijelaskan Pak. Baik, Coba Pak. bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, Bu Novarina, terima kasih atas kehadirannya. Ya, Pak. Jadi 2003 ini lab ini diinstalasi. Waktu itu komputer ini betul-betul 2003 Bu. Modern saat Sangat itu. modern kala itu. Kala itu sangat modern ya. Pentium 4. Nah, kenapa kita waktu itu pakai ini? Karena memang bisa kita proyeksikan sampai beberapa tahun ke depan itu masih bisa digunakan. Dan Iya. ternyata alhamdulillah tahun 2003 masih ya? bisa digunakan. Kenapa? Karena program yang kita tawarkan adalah literasi IT. Kita kerjasama dengan lembaga dari Inggris namanya International Computer Driving License. Memang yang ditawarkan IT literasi, yaitu Office. Makanya sampai dengan detik ini Office application masih berjalan. tawarkan, masih bisa digunakan. Dan lab ini juga dimanfaatkan bukan hanya untuk yang di gedung ini kan sekolah menengah ya, Alia. Ya. Jadi sekali waktu Sanawiyah atau MI juga kita di sini. kenalkan ya bisa menggunakan lab ini. Oke. Juga mahasiswa perguruan tinggi. Tapi kalau untuk perguruan tinggi kita gunakan sayap sana ada satu lagi basement seperti ini untuk kegiatan pendidikan IT. Nah di tahun 2004-nya kita kerjasama dengan lembaga dari pemerintah Inggris. Kalau itu private atau swasta. Oke itu ya. Dia tuh tawarkan silabus, sistem ujian, tapi sarana dan tenaga pengajar dari kita. Plus kita punya murid gitu di sini. Iya. Nah jadi silabusnya yang mereka yang bagian mengembangkan dan terus mengupgrade kita ikut aja. Gitu. Artinya pada saat ujian pakai sistem yang sama dengan semua peserta dari seluruh dunia. Wah keren ya. Iya, karena memang oleh Syekh ini beliau kalau saya kan terus menanamkan bahwa kerangka pendidikan kita ini international education, global education, global. antar bangsa betul. Iya.
Maka kita nggak kaget dengan berbagai, oh ini pakai ujiannya global, pesertanya dari seluruh dunia, apalagi bahasa Ibrani. Kita sudah jadi kerangka kita sudah memiliki mindset yang seperti itu. Nah, di tahun 2004 kita kerjasama dengan lembaga dari pemerintah Inggris, namanya NCC Education, National Computing Center Education, itu milik pemerintah Inggris, sama seperti ICDL. Ini juga menawarkan. Cuma silabus. Ini dari pemerintah, ini dari swasta. Swasta, betul. Ini dia nawarkan satu silabus, tapi untuk persiapan perguruan tinggi, higher education. Kali ini kan literasi. Maka untuk peserta yang ini, ICCS ini adalah satu level yang ditawarkan. Kepanjangannya adalah International Certificate in Computer Studies. Yes. Nah ini ditawarkan untuk kelas aliyah atau kelas 10. Karena ini sudah harus pakai bahasa Inggris full dan materinya materi IT computing, jadi komputasi IT. Nah, ICCS sekarang di tahun 2010 namanya berubah. Jadi selama dari 2004 ke 2010 namanya ICCS, tapi di tahun 2010 ada perubahan nama. Namanya adalah level 3. Diploma in Computing. Nah, kenapa level 3? Ternyata ada level 4, level 5, level 6. Sampai 6 tingkatan. Iya, sampai 6. Nah, 6 itu adalah bachelor degree. Level 5, level 4 itu adalah first year. Tahun pertama kuliah di UK kan, kalau UK kan cuma 3 tahun. 1, 2, 3. Yeah. Nah, kita L3DC itu adalah pre-college-nya. Jadi kita nanamkan minat, hobi itu di kelas 10. Nah, ini sudah berjalan sampai dengan 2004 sampai dengan sekarang. Tahun ini kandidatnya ada 109 dari kelas dari anak-anak kita di sini. Iya. Nah, harapan kita ada study change nggak, pertukaran student pelajar Inggris dengan sistem seperti ini? Itu kalau yang itu kan 120 negara ya, jadi partner centernya ICDL. Kalau yang dengan NCC itu ada 80-an lebih negara. Sistem ujiannya tuh sama. Misalkan contoh cycle besok ini Mei atau June, itu pesertanya adalah seluruh dunia di berbagai lembaga yang mengikuti atau menjalankan program yang ini. Waktunya sama, soalnya sama. Nah, peserta kita itu berapa kali dapat roll of honor? Ada Rizka, ini contoh Rizka Aulia di tahun 2013. Ya, dia dapat roll of honor karena dia achievementnya terbaik. Terus di level Asia kita punya juga yang ujian yang semacam ini. Nah, jadi higher achiever saya seperti ini. Ini first year in Asia. Jadi seluruh peserta program ini di tahun 2000 kalau si Safrila ini tahun 2019. Jadi masih masa-masa menjelang Covid. Dia adalah satu terbaik di Asia untuk program ini. Ini Safrila. Nah, yang lain ini kakak kelasnya udah jadi alumni. Ini tiga-tiganya di kedokteran 4 ini. Oh ya? Iya, karena dia global high achiever bahkan for Asia. Ini first in the world. Bahkan sini Aina Akmal itu first in the world. Luar biasa. Karena amazing. Bareng-bareng seluruh dunia. Iya, kita awasi. Makanya Indonesia nggak pernah kalah di luar sebenarnya. Kita kan karena mindset kita adalah global education maka kita harus ibaratnya dikalibrasi bersama dengan negara-negara lain yang duduk mardah bersama tinggi. Nah, disitulah nanti akan kita bisa lihat bagaimana output dari sistem pendidikan semacam itu. Iya, betul. Kan kalau kata saya pemikiran harus global. Iya. Terus kita masuk tindakan harus lokal. International solidarity, baru masuk ke international setting. Iya, betul. Makanya kita nggak kaget tadi tentang bahasa Ibrani, menjadi penengah perdamaian antara Israel dan Palestina itu seperti itu. Betul. Jadi itu global thinking. Benar. Dan tidak mungkin bisa bekerja sama dengan banyak negara kalau ininya terkerangkeng dengan nilai-nilai yang lokal. Memang berpikir global, tindakan lokal. Kalau secara filosofi atau nilai yang ditanamkan di ajaran ilahi atau Al-Quran, kita memang diminta menjadi umat yang ada di tengah. Wasat itu tidak berdiri di kiri dan kanan, tapi mampu menjadi penengah. Iya. Nah, ternyata itulah global thinking itu seperti itu. Nah, ini jadi bagian dari pendidikan kita, namun ini masuknya ekstrakurikuler. Artinya bayarnya di luar bayar pendidikan. Iya. Tapi pada intinya kan orang tua santri sadar, ya ikut semua. Iya, harus. Karena itu kelebihan. Betul. Walaupun secara kurikulum pelajaran komputer ada. Tapi kan ini lebih intensif ya pelajarannya ya. Ketika negara pertama memberlakukan sistem ujian berbasis komputer. Di Indramayu baru ada 4. Salah satunya kita di sini yang langsung full ikut sejumlah santri. 150 cukup perangkatnya. Iya, kita cukup. Waktu itu sekolah malah nggak ada, belum.
Baru bertahap kalau sekarang sudah laptop sudah semuanya bisa. Kita ada 2 labnya, sebelah sana, satu sebelah sini. Ada audio di atas biasa yang khusus. Luar biasa. Nah, ini belajar lab komputer kita laksanakan sejak 2003. 2003 ya Pak ya. Bahkan kita punya kelebihan ini keyboard ini waktu 2003 itu subhanallah nyarinya susah. Ada yang bisa dari kiri dan dari kanan. Tulisan dari kiri ya QWERTY ya. Dan dari kanan Alibata. Oh, Alibata Sajin Haho sampai sana. Di bawahnya. Oh ini keyboard 2003 susah Pak. Kalau sekarang udah tidak banyak. Di komputer di HP aja ada karena produksinya iya ya. Jadi anak-anak itu sudah kita biasakan permintaan dari kiri dan dari kanan. Jadi ada huruf Arabnya juga di situ. Iya, karena sesuai dengan permintaannya besar iya, ya harus dibuatkan. Bahasa dunia kan. Iya. Bahasa antar bangsa. Bahasa antar bangsa. Arab, Inggris. Iya. Ntar satu lagi ini. Apa? Bahasa Ibrani. Ya. Huruf Ibrani. Ada kita banyak keyboard. Ada. Ibrani. Oh, oke. Semenjak ada kursus dari semua ada di sana, fisika, kimia ada di sini. Kelas Rijal, kelas Nisa, ya dia latih. Boleh, yuk kita lihat. Biar mari sudah mari. Iya. Iya Pak. Oh sedang. Oh lagi lihat. istirahat. Ya tapi nggak apa-apa, tetap nggak apa-apa emang. Nanti bisa. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Mana ada sekolah pesantren yang spesifik seperti itu. Semangat terus saya Pak. Ya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.